Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Karena yang menerima kedatangannya manusia harimau itu sendiri, maka girangnya bukan alang kepalang. Terbukti bahwa apa yang diimpikannya akan menjadi kenyataan. Orang itu berpakaian sangat sederhana, pakaian petani. Badannya kurus, bermisai lebat dengan cambang dan janggut bagikan kepunyaan kambing jantan. Ia bersikap hormat, bahasanya halus. Saya diutus oleh Ratu Komalasari untuk menjemput Raden yang sakti, kata Didi. Saya sudah diberitahu tadi malam, kata Erwin. Namun bagaimanapun girangnya, jelas benar bahwa Didi mengatakan ratu bagi orang yang mengutus dia dan menyebut orang sakti kepada dirinya sendiri. Mengapa kau menyebut aku orang sakti dan Raden? Tanya Erwin. Begitu pesan ratu saya. Jawabnya. Ratu? Apakah Komalasari seorang ratu? Dialah junjungan kami di sana. Memang dia seorang ratu. Tidak punya kerajaan besar, tetapi mempunyai kekuasaan dan wibawa yang sukar dikalahkan oleh ratu manapun di permukaan bumi ini. Mengapa kau berkata begitu? Karena begitulah kenyataan yang benar. Ratu kami punya ilmu yang barangkali tak dipunyai oleh siapapun. Murid-murid beliau adalah orang-orang pintar belaka, punya ilmu tinggi yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Dapatlah Raden Erwin gambarkan bagaimana hebatnya ratu kami. Jauhkah tempat itu dari sini? Jauh bagi orang biasa, tidak bagi orang sakti seperti Raden Erwin. Dia menyebut Raden Erwin, takut kualat kalau tidak memakai sebutan keningkratan. Erwin berkata kepada istrinya bahwa ia mau pergi, mungkin untuk 1 atau 2 malam. Ketika istrinya mengatakan bahwa ia telah berjanji kepada beberapa orang sakit yang mohon pertolongannya, ia menerangkan tidak akan lama. Kita naik kendaraan apa? Tanya Erwin. Jalan kaki. Bukankah Raden bisa berjalan gaib? Erwin memang bisa melakukannya karena dia sudah pernah juga mengalami ketika berurusan dengan Ki Ampuh dulu. Yang dipikirkannya ialah Didi yang manusia biasa itu. Dan kau Didi? Aku akan membonceng pada Raden, sahut Didi yang sebenarnya diam-diam juga punya ilmu tinggi dan sama sekali bukan orang biasa sebagaimana disangka oleh Erwin. Tak lama antaranya, setelah Erwin memanggil nama Sutan Tabiang Jurang yang harimau buntung dari Kerinci, dan Didi membaca jampi-jampi, mereka sudah berada di sebuah kampung di Banten Timur. Aku tidak merasa kau membonceng, kata Erwin, heran melihat Didi tenang-tenang di samping. Laki-laki utusan Komalasari tidak menyahut, hanya tersenyum. Kau juga orang berilmu tinggi, tetapi kau rendah hati. Itulah yang baik. Tidak banyak orang pandai bersifat seperti kau. Siapa namamu sebetulnya? Tanya Erwin. Didi, hanya Didi. Aku bukan orang pandai Raden, hanya bisa sedikit-sedikit dari ajaran ratu. Aku bisa menduga siapa ratumu itu, tetapi tidak tahu pasti siapakah dia. Dugaan Raden tepat. Raden seorang andalan yang tidak suka memamerkan kepintaran, kecuali kalau terpaksa. Dari tadi Raden hanya mengikutkan sahutanku. Mengenai Ratu Komalasari, Raden tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi sifat Radenlah yang tidak mau menunjukkan apa yang sebetulnya sudah jelas bagi Raden. Menurut dugaan Erwin, orang yang menamakan diri Komalasari itu tentu Mbah Penasaran. Dan sesungguhnya lah wanita yang datang dalam mimpinya itu tak lain daripada perempuan yang tidak bisa tua itu. Ratumu itu memang luar biasa cantik,
dan sangat tinggi ilmunya. Mengapa dia terus mengasingkan diri? Tanya Erwin. Ratu tidak mengasingkan diri. Yang benar, ia mempunyai dunianya sendiri dengan rakyat dan para muridnya. Saya juga murid. Kau tidak berasal dari Banten? Tidak, saya dari Cicalengka. Menyambung kuliah gaib di Banten. Raden tahu, daerah ini masih kaya dengan mistik dan berbagai macam ilmu, termasuk juga ilmu hitam. Boleh aku bertanya sesuatu yang barangkali harusnya tidak kutanyakan? Silahkan, saya tahu Raden bukan orang sembarangan. Kalau Raden menanyakan sesuatu, tentu mengenai ilmu atau keadaan di sini. Tidak, tentang dirimu sendiri. Kata orang, Ratu Mi itu selalu punya anak-anak muda sebagai teman hidupnya. Kau pernah jadi teman hidup begitu sebelum ia memberi pelajaran? Ratu tidak pernah punya teman hidup. Mereka itu adalah pelayan-pelayan khusus yang selalu merasa bahagia dengan tugas mereka. Aku tidak cukup ganteng untuk jadi pelayan begitu. Jadi tidak pernah mendapat tugas khusus itu. Tanpa dirasa, sambil ngomong-ngomong, mereka sudah mendekati perbatasan kerajaan gaib Mbah Penasaran di daerah Cikoto. Tiba-tiba, Erwin merasa ada yang memegang bahunya dari belakang. Dia menoleh. Raja Tigor sudah berada di sana. Didi terkejut ketika melihat harimau berkepala manusia itu. Ia menyiapkan diri menghadapi kemungkinan apapun yang akan datang. Tetapi Erwin segera mengatakan bahwa pendatang itu adalah kakeknya bernama Raja Tigor. Didi yang sebenarnya punya ilmu tinggi, bisa berjalan sangat cepat tanpa kelihatan, bisa membaca pikiran orang lain, bisa masuk ke rumah siapa saja tanpa membuka pintu atau jendela yang terkunci. Belum pernah seumur hidupnya melihat makhluk seperti Raja Tigor. Jadi benar juga yang kukatakan dan dikuatkan oleh Datuk Nan Kunyang. Kau akan mendatangi dia dan kau akan jatuh cinta. Bukankah begitu anak muda? Tanya Raja Tigor memandang kepada kawan Erwin. Saya orang bodoh Raja, tidak tahu mengenai Raden Erwin. Tetapi sebenarnya lah banyak manusia jatuh cinta bila mana sudah berhadapan dengan ratu kami. Tetapi apa salahnya jatuh cinta? Semua orang boleh mencintai orang lain. Perkara cintanya diterima atau tidak, bukankah itu soal lain lagi? Dalam hati, Erwin malu bukan main mendengar kata-kata opungnya. Dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau bertemu dengan Mbah Penasaran. Dan kalau matanya jahat bisa merusak dia, maka mata itu akan dicongkelnya. Kini dia sedang menuju ke sana. Erwin merasa bahwa dia telah takabur dengan kata-katanya dan dia memandang terlalu enteng pada wanita sakti itu. Tetapi pengakuannya tentang semua itu tidak menyebabkan dia pada waktu itu juga lantas mengurungkan niatnya. Dia tetap mau berjumpa dengan wanita yang sudah bertemu dengannya di dalam mimpi. Kau akan menemuinya juga Erwin? Tanya opungnya.